Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Namira Nur Damayanti dengan NIM 43. Saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir energi terbarukan. Oke, langsung saja penjelasannya. Bahasan pertama, potensi besaran listrik yang dihasilkan dari energi matahari, energi angin, energi air, dan energi biomasa. Bahasan kedua, jumlah kebutuhan energi baru terbarukan untuk pasokan kebutuhan energi listrik di Kota Surabaya. Bahasan ketiga, perkiraan jumlah energi listrik pada tahun 2025 dan tahun 2050. Yang terakhir, penjelasan bauran energi fosil dan energi baru terbarukan pada tahun 2025 hingga tahun 2050. Bahasan pertama, potensi besaran listrik yang dihasilkan dari energi matahari, energi angin, energi air, dan energi biomasa. Pemerintah Indonesia telah menetapkan proyeksi perkiraan target EBT pada tahun 2025 dan pada tahun 2050 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pada tahun 2025 sekitar 23% dan pada tahun 2050 sekitar 31%. Data ESDM tahun 2019 potensi energi baru terbarukan mencapai 432 gigawatt. Sementara sesuai rencana umum energi daerah yang disusun oleh 34 provinsi, total kapasitas terpasang energi terbarukan pada tahun 2025 mencapai 48 gigawatt. Untuk di Kota Surabaya sendiri, menurut saya, energi baru terbarukan yang berpotensi adalah energi biomasa. Diagram di samping merupakan bagan prinsip kerja biomasa menjadi bahan bakar dan juga menjadi energi listrik. Beberapa langkah pengolahan untuk menghasilkan energi biomasa di antara lain, pertama berasal dari limbah atau sampah organik kering yang dibakar, kemudian dari limbah basah yang dilakukan fermentasi, seperti dari kotoran hewan, dan juga dari tebu dan jagung yang difermentasi menjadi alkohol dan diubah menjadi bahan bakar tertentu. Kayu dari pohon-pohon dalam hutan yang diambil sebagai bahan bakar biomasa. Kemudian, potensi dari masing-masing energi yang terdapat di Kota Surabaya. Yang pertama adalah potensi energi matahari. Potensi panas bumi Indonesia mencakup 40% potensi panas bumi dunia, yaitu sebesar 28,91 gigawatt. Potensi energi surya di Kota Surabaya dapat meningkat dengan banyaknya panel surya yang terpasang dan paparan sinar matahari berkisar antara 11 jam 41 menit pada bulan Juni dan maksimumnya pada bulan Desember mendapat paparan sinar matahari sebanyak 12 jam 34 menit. Efektivitas pemasangan panel surya harus memperhatikan kondisi astronomis dan geografi, lama penyinaran matahari, temperatur udara, radiasi matahari, dan sun peak hour. Jadi di Kota Surabaya ini untuk energi matahari dapat dikembangkan menjadi potensi energi baru terbarukan. Berikut ditampilkan gambar dari grafik potensi energi matahari hingga tahun 2050. Untuk level 1 hingga level 4 merupakan skenario proyeksi yang dibuat dari pemerintah Indonesia.
Selanjutnya, potensi energi angin. Beberapa wilayah Indonesia memiliki kecepatan angin lebih dari 6 meter per sekon. Diperkirakan potensi energi angin di Indonesia bisa mencapai 61,97 gigawatt. Proyeksi di masa depan akan meningkat signifikan. Nah, sedangkan di kota Surabaya sendiri ini potensi energi angin itu belum diterapkan. Tetapi untuk potensi energi angin di Surabaya harus dipertimbangkan kembali karena untuk menghasilkan energi listrik dari energi angin perlu memasang turbin angin. Sedangkan di Surabaya, lahan dan wilayahnya sudah dipenuhi oleh bangunan-bangunan dan lahan perkantoran sehingga tidak bisa dipasang turbin angin kecuali dengan beberapa pertimbangan. Berikut ditampilkan grafik potensi energi angin hingga tahun 2050 sesuai skenario pemerintah Indonesia. Potensi selanjutnya yaitu potensi energi air. Kondisi topografi yang bergunung dan berbukit serta adanya danau atau waduk yang menjadi hulu aliran sungai membuat Indonesia memiliki potensi energi air sebagai energi primer yang besar. Indonesia memiliki potensi energi air hingga 75.091 megawatt yang tersebar di seluruh Indonesia. Potensi energi air di Indonesia diperkirakan mencapai 94.449 megawatt. Potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air sebanyak 75.091 megawatt. Sementara yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga mikro dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro mencapai 19.358 megawatt. Untuk di kota Surabaya sendiri, terdapat laut di Surabaya. Nah, untuk laut di Surabaya dapat dijadikan potensi energi air yang berasal dari Laut Surabaya. Tetapi untuk saat ini belum dikembangkan potensi energi air. Dan di Surabaya dapat dikembangkan potensi energi air melalui pembangkit listrik tenaga mikro dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang terakhir, potensi energi biomasa. Potensi produksi biomasa mencapai 146,7 juta ton per tahun. Potensi kapasitas listrik yang dapat dihasilkan dari sektor tersebut mencapai 24,64 gigawatt. Potensi berbagai jenis sampah buatan yang dikonversi ke biomasa di kota Surabaya adalah sebesar kurang lebih 49.000 watt, setara dengan 588 kilowatt hour per hari atau setara dengan 214.620 kWh per tahun jika dimanfaatkan untuk penerangan selama 12 jam. Potensi sampah pertanian di kota Surabaya tersebut setara dengan energi sekitar 33.086.761,6 megajoule atau 9.190.774 per tahun atau 765.897 kilowatt hour per bulan. Jadi potensi di kota Surabaya yang terbesar adalah dari energi biomasa dari berbagai sumber. Di sini ditampilkan grafik potensi energi biomasa hingga tahun 2040 sesuai skenario pemerintah. Dari tahun ke tahun, grafik dari ketiga potensi yang tadi akan meningkat hingga tahun 2050.
Selanjutnya, besaran potensi konversi energi terbarukan di Surabaya. Berikut merupakan tabel potensi energi terbarukan di Kota Surabaya yang sudah diterapkan dan dimanfaatkan. Nah, yang sudah diterapkan dan dimanfaatkan ini adalah energi surya, energi biodiesel dari minyak jelantah, dan juga energi biomasa. Untuk sumber biomasa sendiri itu dari sampah, dari limbah manusia, dari kotoran ternak, dan dari sektor pertanian. Di sini terdapat tabel klasifikasi merupakan tempat-tempat untuk pemasangan pembangkit listrik tenaga surya, tenaga biomasa, dan tenaga biodiesel yang tersebar di beberapa kota Surabaya. Dan juga terdapat tabel besaran potensi listrik kilowatt hour per tahun. Dari biomasa dari sampah itu terdapat di UPTD Rumah Kompos, TPA Benowo, UPTD Rumah Kompos, TPA Benowo. Bedanya adalah proses pembuatan biomasa, ada yang dari landfill gas dan gasifikasi. Untuk dari limbah manusia juga sama, lalu ada dari kotoran ternak berasal dari hewan ternak dan juga unggas. Untuk dari pertanian adalah sekam padi, untuk arang dan briket, gasifikasi, dan juga jerami padi untuk bioetanol. Seperti tabel berikut. Topik bahasan yang kedua, jumlah kebutuhan energi baru terbarukan untuk pasokan kebutuhan energi listrik di Indonesia. Kontribusi pembangkit energi baru terbarukan dalam total produksi tenaga listrik selama periode proyeksi tertinggi akan sekitar 12% hingga 27% tergantung pada proyeksinya. Pada tahun 2025, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau energi matahari dan juga pembangkit listrik tenaga air akan menjadi dominan di sebuah skenario, tetapi lebih tinggi sedikit untuk energi matahari. Pada tahun 2050, pembangkit listrik tenaga air akan lebih tinggi daripada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau energi matahari. Kebutuhan energi baru terbarukan pada sektor ketenaga listrikan dalam skenario BAU atau business as usual sebesar 29 gigawatt di tahun 2025 dan 63 gigawatt di tahun 2050. Berdasarkan skenario ALT1 atau alternatif 1, yaitu 30 gigawatt di tahun 2025 dan 119 gigawatt di tahun 2050. Berdasarkan skenario ALT2 atau alternatif 2 pada tahun 2025 sekitar 56 gigawatt dan meningkat sekitar 247 gigawatt di tahun 2050. Hingga tahun 2050 akan terbarukan menjadi dominan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dibuat tabel proyeksi kebutuhan energi menuju tahun 2050 seperti tabel ini. Proyeksi ini berdasarkan potensi sumber daya energi nasional, baik energi terbarukan maupun fosil, dan juga sumber energi terbarukan lainnya, dan juga dari luar negeri. Seperti tabel berikut. Untuk satuannya adalah TOE atau Ton of Equivalence. Nah, selanjutnya adalah grafik kebutuhan energi baru terbarukan pada sektor ketenaga listrikan dalam skenario BAU sebesar 29 gigawatt di tahun 2025 dan 63 gigawatt di tahun 2050.
50 seperti grafik di sini. Jadi, untuk menghasilkan energi listrik hingga tahun 2050 itu berasal dari energi baru terbarukan seperti panas bumi, bayu, surya, air, limbah kota, limbah cair perkebunan, dan biomasa. Dan akan terus meningkat hingga tahun 2050. Selanjutnya, kebutuhan EBT untuk kebutuhan energi listrik, kontribusi energi baru terbarukan terhadap sektor industri, transportasi, rumah tangga, komersial, dan sektor ketenaga listrikan, juga sektor lainnya, seperti gambar grafik berikut. Jadi, energi baru terbarukan ini untuk menghasilkan sektor ketenaga listrikan yang paling dominan dan akan meningkat hingga tahun 2050. Selanjutnya, skenario energi terbarukan Kota Surabaya. Yang pertama adalah dari energi matahari. Hingga tahun 2050, graf menunjukkan skenario grafik yang akan terus meningkat. Kemudian, energi biomasa. Skenario roadmap pembangkit listrik tenaga sampah di Kota Surabaya masing-masing pada tahun 2025 sebesar 50% dan pada tahun 2050 sebesar 100%. Untuk yang skenario 1 dan 2 sesuai proyeksi pemerintah Surabaya dan akan terus meningkat hingga tahun 2050. Jadi untuk jangka saat ini, energi yang akan diproyeksikan baru berupa energi matahari dan energi biomasa karena sudah diterapkan. Dan untuk energi biomasa, sumber sampahnya itu sangat besar di setiap tahun. Selanjutnya, konten bahasan yang ketiga, perkiraan jumlah energi listrik pada tahun 2025 dan tahun 2050. Apabila sesuai proyeksi pada kondisi BAU, pada tahun 2025 sekitar 520 terawatt hour dan tahun 2050 sekitar 2.200 terawatt per hour. Rata-rata untuk skenario bau sebesar 7,1% per tahun dari periode 2015 hingga 2050. Di Kota Surabaya sendiri, pada tahun 2015, konsumsi energi listrik paling banyak digunakan sektor industri sebesar 35,25%, disusul sektor rumah tangga dan bisnis masing-masing sebesar 33,15% dan 24,27%. Untuk skenario ALT1 atau alternatif 1, rata-rata kenaikan sebesar 6,1% per tahun. Pada kondisi skenario ALT kedua atau alternatif kedua, laju rata-rata tahunnya sebesar 7,2%, lebih tinggi dari skenario BAU. Selanjutnya, proyeksi kebutuhan konsumsi energi listrik. Grafik yang pertama adalah proyeksi permintaan tenaga listrik dari skenario BAU, ALT1, dan ALT2.
yang akan terus meningkat hingga tahun 2050. Karena sudah memakai energi baru terbarukan, maka permintaan energi listrik akan meningkat. Kemudian proyeksi produksi energi listrik. Dalam rangka memenuhi permintaan tenaga listrik selama periode proyeksi, listrik diperkirakan meningkat menjadi sekitar pada tahun 2050. Produksi tenaga listrik menurut skenario dan jenis energi. Jadi setiap tahunnya hingga tahun 2050 itu akan meningkat. Yang berwarna hijau adalah dari energi baru terbarukan yang menyumbang pemasok utama menjadi energi listrik. Energi terbarukan akan menjadi pasokan utama untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, proyeksi kebutuhan listrik dari jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pada gambar pertama adalah jumlah penduduk di kota Surabaya pada tahun 2015 hingga 2017. Di kota Surabaya pada tahun 2015 jumlah penduduknya adalah 2.943.280 penduduk dan meningkat di tahun 2016 sebesar 3.016.653 penduduk dan meningkat lagi di tahun 2017 sebesar 3.074.490 penduduk. Kemudian, terdapat tabel pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017, 2018, dan 2019 dalam satuan persen. Sumber data tabel tersebut adalah Bapeko Surabaya diolah tahun 2016 dan angka proyeksi Bapeko Surabaya. Jadi, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan juga jumlah penduduk yang terus bertambah dapat menghasilkan jumlah permintaan kebutuhan listrik pada kota Surabaya. Seperti tabel berikut dan gambar berikut. Topik bahasan yang terakhir, bauran energi fosil dan energi baru terbarukan pada tahun 2025 dan tahun 2050. Komposisi bauran energi pada tahun 2025 diperkirakan minyak bumi mencapai 100 megaton on-off ekuivalen gas bumi sebesar 88 megaton of ekuivalen. Untuk tahun 2050 berturut-turut komposisinya adalah 200, 240, 250, dan 310 untuk minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan total energi baru terbarukan. Dengan kata lain, kontribusi minyak bumi terhadap bauran energi pada tahun 2025 adalah sebesar 25%, sedangkan untuk gas bumi adalah sebesar 22% dan batu bara sebesar 30%, dan total energi baru terbarukan sebesar 23%. Sedangkan untuk tahun 2050, persentase energi minyak bumi sebesar 32%, gas bumi sebesar 22%, batu bara sebesar 30%, dan total EBT sebesar 23%. Sedangkan untuk RUD Rencana Umum Energi Daerah di Jawa Timur disesuaikan dengan draft RUED
DP Jawa Timur, bauran energi terbarukan ditargetkan sebanyak 13% hingga 2025 dan tahun 2050 sekitar 14%. Di Kota Surabaya, untuk bauran energi jangka waktu menengah 2025 dan 2030 dan juga jangka panjang dari 2035 hingga 2050, pengembangan yang telah dilakukan pada jangka pendek berupa pembangkit listrik tenaga sampah, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi untuk bauran di tahun 2025 dan 2030 di Surabaya itu terdiri dari energi fosil dan pembangkit listrik tenaga sampah dan pembangkit listrik tenaga surya. Akan ditambahi dengan sumber energi terbarukan lainnya berupa biogas dari limbah, angin, dan energi kelautan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan bauran energi terbarukan lebih signifikan. Untuk jangka panjang dari 2030 hingga 2050, bauran energi di Kota Surabaya itu terdiri dari energi fosil, energi biogas, energi angin, dan energi kelautan. Selanjutnya, terdapat tabel perkiraan komposisi bauran energi pada tahun 2025 dan tahun 2050 sesuai skenario pemerintah Indonesia. Jadi di sini adalah perkiraan dan proyeksi bauran menuju tahun 2050 selanjutnya. Persentase kontribusi masing-masing jenis energi menuju tahun 2050 dengan satuan persen. Jadi pada tahun 2025 total EBT yang akan digunakan sebesar 23% dan pada tahun 2050 sebesar 31% seperti pada tabel yang ditunjukkan. Dan akhirnya menuju bahasan yang terakhir adalah bahasan kesimpulan. Pada dasarnya, energi baru terbarukan di Kota Surabaya yang memiliki potensi yaitu energi biomasa, energi matahari, dan akan dikembangkan energi air, yaitu dari energi kelautan. Jadi di Surabaya itu yang paling besar sumbernya itu adalah energi biomasa karena banyak sampah di Surabaya semakin meningkat. Dan juga energi air akan menjadi potensi yang besar karena di Surabaya terdapat laut. Agar energi terbarukan menjadi energi utama, harus memperhatikan faktor pendanaan, perencanaan yang matang, dan juga implementasi yang tidak sulit. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi, sehingga implementasi semakin melambat. Dari sisi masyarakat sendiri, perlu diberikan edukasi maupun penyuluhan untuk ikut serta melakukan pengembangan energi baru terbarukan di Surabaya, terutama di berbagai wilayah di Indonesia dengan potensi yang sangat besar. Jadi potensi energi baru terbarukan di Kota Surabaya adalah yang paling tinggi energi biomasa dengan pembangkit listrik tenaga sampah berasal dari limbah manusia, limbah kotoran hewan ternak dan unggas. Sektor pertanian berasal dari sekam padi dan jerami padi di Surabaya. Dan juga potensi lainnya adalah energi matahari karena paparannya di bulan Desember paling besar sebanyak 12 jam serta potensi
lainnya di Surabaya adalah energi air, yaitu energi kelautan yang berasal dari Laut Surabaya. Nah, dari presentasi yang saya jelaskan tadi itu saya mengutip dari beberapa daftar pustaka. Yang pertama dari potensi energi panas bumi, angin, dan biomasa menjadi energi listrik di Indonesia oleh Nurul Amanda Adistia pada Oktober 2020. Kemudian dari Jurnal Penilaian Potensi Biomasa sebagai Alternatif Energi Kelistrikan oleh Petir Papilo pada tahun 2014. Dan referensi ketiga berasal dari laporan Roadmap Energi Terbarukan di Kota Surabaya tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Desember 2018. Dan referensi keempat berasal dari Indonesia Energy Outlook 2016 oleh Satri Nugroho pada tahun 2016 bulan November. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.